Air nggak ikut keluar, lendir mengental, sehingga infeksi datang silih berganti. Dulu, usia harapan hidup itu cuma 10 tahun. Sekarang berkat modulator CFTR kayak Ivacaftor, itu banyak pasien hidup sampai 50 tahun. Poin intinya adalah klorida itu bukan cuma ion, dia arsitek kelembapan. Kalau gerbangnya rusak, maka seluruh sistem kolaps. Pesan amanatnya, kadang yang terjebak bukan karena lemah, tapi karena dunia itu lupa buka pintunya. Ketiga, kenapa klorida itu nggak nyumbang langsung ke potensial membran? Jawabannya simple. Klorida itu nggak punya pompa sendiri. Jadi dia cuma bisa ikut arus yang udah dibuat kalium dan natrium. Tapi jangan salah, perannya tetap vital. Dia menjaga osmolaritas, dia menstabilkan pH, dia juga membantu neuron bernafas lega. Kalau klorida itu hilang, maka sel itu bisa berkembang kayak balon atau kempes kayak kresek. Makanya jangan remehkan yang diam. Kemudian, studi kasus ketiga tentang asidosis metabolik, yaitu klorida, sang penjaga pH yang tidak dihargai. Jadi, ada pasien gagal ginjal yang sering asam darahnya, tapi ada mekanisme diam, yaitu pertukaran klorida dan hidrogen karbonat lewat protein AE1. Kalau klorida itu naik, maka hidrogen karbonat itu turun, sehingga pH-nya jatuh. Nah, disinilah klorida itu jadi pengganti yang nggak minta pujian. Pada dasarnya, tanpa klorida, sistem buffer tubuh itu bakal kolaps. Intinya yang nggak kelihatan itu sering jadi penopang utama. Keempat, kenapa ini semua penting? Jadi kenapa kita harus peduli sama klorida? Karena dia bukti nyata. Kehidupan itu bukan tentang siapa paling keras bersuara, tapi siapa paling konsisten menjaga keseimbangan. Di neuron, klorida itu bikin kita nggak kejang. Di paru-paru, klorida itu bikin kita bisa nafas lega. Di darah, klorida itu jaga pH tetap stabil. Kalau klorida itu error, maka semua sistem goyah. Kemudian, ada studi kasus keempat, yaitu edema cerebral. Ketika klorida itu bawa banjir, ada cedera kepala sehingga kalium itu bocor. Akibatnya, natrium dan klorida itu masuk, sampai air itu ikut masuk. Nah, sampai air itu ikut masuk, akibatnya otak bengkak. Gara-gara klorida itu masuk lewat NKCC1, sehingga tekanan osmotik itu naik. Akibatnya, air nyusul naik, sampai terjadilah edema. Terus gimana solusinya? Bumetanid, obat yang hambat NKCC1, itu bisa kurangi bengkak otak sampai 20% di uji coba hewan. Intinya, masalah besar itu sering dimulai dari aliran kecil yang salah arah. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasannya ada harmoni dalam peran klorida. Jadi, setelah semua ini, apa pelajaran utamanya? Nah, ion klorida itu mengajarkan kita 4 hal. Pertama,